kita belajar tentang nada. Nada adalah serangkaian bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi. Di dalam nada biasanya terdapat nada rendah dan nada tinggi. Nah, tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Frekuensi ini erat kaitannya dengan emosi orang yang menyampaikan sebuah nada. Misalnya, ada orang yang merasa sangat sedih, maka nada bicara dari orang tersebut akan cenderung sendu ataupun rendah. Tidak ada semangat atau kegembiraan di dalamnya. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Ada 7 nada yang menyusun dalam tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, apabila terdapat beberapa corak dalam nada, maka dapat dituliskan dengan bantuan not atau notasi. Notasi dalam musik dibagi menjadi 2, not balok dan not angka. Not angka lebih mudah dipahami daripada not balok. Angka tersebut menunjukkan tinggi rendahnya nada. Tangga nada 1 sampai 7 terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Dalam not angka terdapat juga angka 0 yang artinya istirahat. Tangga nada sendiri terdapat 3 jenis, yaitu tangga nada diatonis, pentatonis, dan kromatis. Berikut ini cara membaca not angka dalam tangga nada diatonis. Yang pertama, nada diatonis dirangkai naik. Angka 1 dibaca do rendah. Angka 2 dibaca re. Angka 3 dibaca mi. Angka 4 dibaca fa. Angka 5 dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Angka 7 dibaca si. Angka 1 dibaca do tinggi atau angka 1 dengan titik atas. Nah, sekarang kita dengarkan nada-nada dalam not angka tersebut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang kedua, nada diatonis dirangkai turun. Cara membaca nada diatonis dirangkai turun adalah terbalik dengan nada diatonis dirangkai naik, yaitu dari si, la, so, fa, mi, re, do. Yang ketiga, nada diatonis dirangkai naik turun. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini tertulis nada yang naik turun. Maka cara membacanya yaitu do, mi, so, si, la, fa, re. Setelah belajar tentang nada, sekarang kita belajar tentang irama. Tapi sebelumnya, Kak Ella akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah mendengarkan bunyi dari kendang? Atau apakah kalian pernah mendengarkan bunyi dari jam waker? Benda-benda tersebut memiliki bunyi yang berbeda. Jam waker memiliki bunyi yang panjang dan nyaring, sedangkan kendang memiliki bunyi yang pendek. Bunyi yang disusun dalam sebuah pola akan membentuk irama. Irama disebut juga dengan ritme yang artinya sebuah rangkaian bunyi yang beraturan. Irama juga disebut sebagai turun naik lagu yang beraturan atau alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan juga tinggi rendah nada. Karena itu, irama lebih sering diartikan sebagai pengatur panjang pendek dan tinggi rendahnya sebuah nada pada musik atau lagu. Irama juga memiliki fungsi untuk memperindah musik. Penggunaan irama yang benar dalam bernyanyi membuat lagu menjadi indah dan harmonis. Di dalam sebuah irama ada beberapa elemen yang menjadi penyusun. Berikut ini adalah beberapa elemen yang menyusun irama. Yang pertama, ketukan yang terdiri dari lemah dan kuat yang berguna untuk menciptakan irama yang berkesan. Yang kedua, aksen. Aksen merupakan penekanan khusus pada sebuah ketukan tertentu. Yang ketiga, polyrhythms. Digunakan untuk memperoleh rasa pada irama yang ambisius dan biasa digunakan untuk melapisi suatu ritme di atas ritme lainnya. Yang keempat, sinkopasi. Sinkopasi merupakan teknik permainan yang menggantikan permainan dengan mengubah ketukan atau aksen sebuah musik atau irama. Yang kelima, tanda birama menunjukkan jumlah ketukan perhitungan dan berapa lama bisa bertahan. Yang keenam, meter. Meter adalah pengukuran tanda birama yang biasanya dibagi menjadi 3, yaitu pengukur ganda, pengukur 3, dan pengukur 4 kali. Yang ketujuh, tempo.
Tempo dikenal juga sebagai kecepatan dalam memainkan musik. Rangkaian irama atau ritme yang berulang-ulang secara teratur disebut dengan pola irama. Pola irama berjalan sesuai dengan biramanya. Birama adalah banyaknya ketukan dalam satu ruas. Birama dibatasi dengan garis birama. Tanda birama itu seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Nah, sekarang kita belajar tentang pola irama dan birama pada lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud berikut ini. Lagu Cemara ini merupakan lagu yang memiliki pola irama sederhana. Lagu ini memiliki birama 3/4 yang artinya setiap biramanya terdapat 3 ketukan. Pada lagu Cemara ini, tiap petak yang terbagi dengan garis birama atau ruas birama terdapat 3 angka. Sehingga tiap biramanya terdapat 3 ketukan. Nada dan irama dapat dirangkai membentuk menjadi sebuah melodi. Melodi dan irama terlihat serupa, namun keduanya memiliki perbedaan. Irama adalah suara yang berulang, sedangkan melodi sudah menggunakan nada. Dari nada ini kemudian diatur menjadi sebuah rangkaian yang berisi tinggi rendahnya nada, pergantian suara dari berbagai unsur suara, intonasi, dan durasi nada. Dalam makna ringkas, melodi juga bisa diartikan sebagai rangkaian nada yang berirama yang menghasilkan pesan atau ungkapan sebuah ide dan gagasan. Nah, sekarang coba kalian dengarkan tentang contoh melodi berikut ini.